Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam serial podcast dengan tema 10 SME Trends in Indonesia atau 10 tren UKM di Indonesia. Perkenalkan, saya Ika Rosyada Fitriati. Hari ini akan membawakan podcast dengan tema Cities Reimagine for a New World. Tentu saja saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama dengan seorang guru besar di bidang ilmu manajemen dari BINUS University. Saat ini beliau menjadi salah satu board expert di ICSP. Kita sambut Prof. Idris Gautama. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, baik-baik Mbak Eka, Alhamdulillah, baik, Mbak Eka baik ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah Bapak. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kita akan mengobrol mengenai bagaimana kita bisa mendefinisikan atau mengubah tatanan kota yang baru untuk menciptakan suatu dunia baru. Nah, pandemi ini kan telah menjadikan hubungan dari manusia dengan ruang itu berubah sangat cepat ya, Bapak. Nah, hingga menyadari bahwa sumber daya bisnis itu tidak selalu terbatas dengan adanya lokasi geografis tertentu. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih Mbak Eka. Jadi kita melihat sekarang gini ya, dengan adanya Zoom ya, dengan adanya ini pertemuan kita hari ini pun ya, Mbak Eka ada di mana, saya ada di mana gitu ya. Tapi untung tadi kita tatap muka dulu, jadi yakin orangnya benar gitu kan dia. Nah, kita melihat kalau kondisi sekarang ini udah borderless country ya mungkin kita sebutnya ya, borderless nation, borderless world ya gitu ya. Jadi dunia tanpa batas gitu. Jadi katakanlah misalnya saya di kota di Jakarta, Mbak Eka di Semarang ya, atau di kota manapun juga ya. Begitu kita meeting katakanlah WA call video, WA call gitu ya, kita lihat tatap muka begitu, ya udah nggak tanpa batas ya Mbak Eka ya. Demikian juga dengan kalau kita bicara dalam bisnis ya, UMKM gitu kan gitu misalnya gitu ya. Tentunya ya artinya kita udah borderless gitu. Kalau saya jual katakanlah saya di Jakarta, saya jual di Jakarta dengan saya jual ke Semarang ya, jual ke Singapura itu ya harusnya udah bukan constraint lagi gitu Mbak Eka gitu. Nah, berarti ini bisa kita ambil sebagai peluang ya Bapak untuk pelaku usaha. Kira-kira bagaimana sih Pak peluang dan tantangan untuk pelaku usaha saat ini? Karena seperti Bapak sampaikan tadi, sekarang sumber-sumber bisnis dan aktivitas-aktivitas itu sudah tidak terkonsentrasi lagi di kota-kota besar. Yang sebelumnya kita tahu ya di Jakarta, Surabaya, Medan, tapi sekarang sudah menyebar ke seluruh kota-kota yang lain. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi gini, kita melihat sekarang kalau saya percaya bahwa di dalam setiap krisis gitu ya, itu selalu ada kesempatan kan gitu ya. Jadi kita lihat misalnya contoh Indonesia tahun 98 yang lalu kan gitu ya, itu kita ada krisis tapi banyak juga orang berhasil kan gitu. Nah sekarang kita menghadapi krisis yang disebut dengan pandemi. Yang tadinya nggak mungkin kan, saya kan di kampus ya, dibilang nggak mana mungkin sih orang kalau belajar itu nggak kelihatan nggak tatap muka gitu. Tapi ternyata bisa kok gitu loh. Dan ini udah berjalan setahun ya, sekarang setahun lebih kan dari bulan Maret jalan gitu, udah setahun lebih gitu, dan itu tetap bisa berjalan gitu. Bahkan kemarin kita lakukan wisuda juga gitu secara online gitu ya, dan kelihatannya juga glamor gitu kan gitu. Nah, jadi saya melihat itu. Nah, pertanyaannya tantangannya apa saja sih? Tantangannya kalau kita lihat sekarang ini ya, ada tantangan attitude lah ya, kayak nih yang cukup besar nih, attitude, sikap kita menghadapi tantangan gitu. Nah, sikap kita menghadapi tantangan, contohnya misal gini, kita siap nggak sih menghadapi digitalisasi ya? Nah, di dalam data yang saya miliki ini katanya ada sekitar 23,8% kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online. Jadi ini kan tantangan gitu loh, ya. Tapi tantangan itu bisa overcome, bisa kita selesaikan gitu ya. Itu baru satu, digitalisasi. Terus ke depan ini kita lihat misalnya sekarang itu sudah industrinya 4.0 kan gitu, ya kan? Jadi artinya kita bukan hanya digitalisasi untuk transaksi saja, tapi kita bisa manfaatkan data dan sebagainya untuk kita olah, kita tahu keinginan konsumen seperti apa, kita bisa penuhi itu gitu.
Nah, artinya kita juga harus mengerti tantangan yang juga kita harus mengerti adalah sebenarnya ekosistemnya apa gitu di situ gitu ya. Misalnya keuangan, support bisnisnya, polisi pemerintah seperti apa, pasarnya bagaimana, terus HRD yang kita miliki seperti apa, infrastrukturnya yang diperlukan seperti apa. Kemudian kita perlu riset dan pengembangan, dan akhirnya membuat budaya kita itu budaya yang resilient gitu, yang punya ketahanan yang tinggi gitu loh kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu tantangannya adalah sebenarnya kalau kita ambil dari situ ya meningkatkan skill ya, keterampilan. Ya, infrastrukturnya coba kita bisa adaptasikan, kita bisa gunakan dengan baik. Ya, kemudian lingkungan bisnis kita mesti aware. Nah, dari lingkungan bisnis ini kita harus inovatif gitu loh. Nah, kalau tantangan ini ya skills ya, ada keterampilan, infrastruktur ya, lingkungan bisnis yang berubah dan kita inovatif, saya kok yakin sih sebenarnya kita bisa tanggulangi itu gitu ya, baik Kak ya. Jadi artinya nanti kita ke depan tuh kita melihat bahwa belum lagi sekarang ini kalau di Jepang tuh udah disebutnya sebagai masyarakat 5.0 ya, society 5.0 gitu kan, 5.0. Nah, itu soal saya lihat kalau kita lakukan kita mau berubah, mau belajar sih ya, tantangan seperti itu sebenarnya bisa kita overcome gitu Mbak Eka. Nah, dengan Society 5.0 itu kan berarti sekarang eranya adalah manusia bisa memanfaatkan ya Pak. Kita akan dimanjakan dengan teknologi. Kalau yang sebelumnya kan ada ketakutan, wah nanti teknologi bakalan gantiin peran manusia nih, peran SDM. Tapi justru kesininya teknologi itu harus bisa dimanfaatkan. Yang misalnya untuk seperti yang kita jalani sekarang, awalnya nggak kebayang ya Bapak, meeting online. Betul. Terus penjualan juga banyak online. Betul. Ya, berarti teknologi sangat berperan sekali ya Pak untuk mengurangi ketidaksetaraan antara daerah. Jadi kan kalau dulu kesannya, wah yang sana lebih maju, yang di sini kurang. Jadi kalau dengan adanya teknologi, ya borderless-nya di segala bidang ya Bapak. Betul. Nah, cuman ya itu tadi yang di daerah juga kita harus mau belajar gitu loh. Ya kan? Jadi artinya peluangnya peluangnya terbuka lebar. Sekarang kita mau nggak memanfaatkan itu, atau kita cuma hanya mengatakan, oh saya mah di daerah yang agak remote sini, jadi kekurangan ini itu gitu. Iya ada kekurangan, tapi ayo kita overcome, kita selesaikan gitu. Misalnya katakanlah misalnya gitu ya, kan di kampus-kampus kita juga kan melakukan pelatihan juga tuh ya, buat mereka kan gitu sebagai pengabdian pada masyarakat. Dimanfaatkan aja. Pemerintah juga kan sekarang pasti Pemdanya maupun pemerintah pusat kan juga sangat perhatian kan sama UMKM kan gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan memang arah ke sana ya, supaya kita bisa bukan cuma jual lokal, malah kita dengan adanya hal seperti ini, saya melihat data-data yang saya miliki ya, itu saya melihat banyak UMKM yang udah bisa ekspor gitu loh, baik karena kondisi yang seperti ini ya membuat mereka malah bisa bukan hanya jual di Indonesia saja, tapi sudah bisa merambah ke pasar mancanegara gitu mereka. Ya, dan akhirnya ya Pak, kolaboratif itu lebih berjalan di era saat ini, di mana mungkin yang produsen bisa fokus dengan bidang produksinya, kemudian yang penjual atau sellernya nanti ada pihak lain lagi gitu. Itu juga memanfaatkan adanya teknologi. Iya betul. Jadi dengan teknologi dan kolaborasi itu sekarang malah kita bisa dapatkan yang terbaik kan. Karena misalnya gini, kalau saya ingin mencari katakanlah bukan hanya pasar kan gitu ya, tapi sumber daya yang bisa bantu saya gitu. Dengan adanya ya, saya agak bergaul dikit, ada Profesor Google gitu kan ya. Yeah. Saya mencarinya kan lebih mudah gitu loh. Dan kalau misalnya tidak memenuhi kriteria atau dia tidak memenuhi standar yang dia tentukan, ya malah itu jadi bumerang buat dia gitu loh. Nah, kalau misalnya di masa sebelumnya kan, kalau kita mau cari kan, kita udah ketemu ini kadang-kadang kan dia tidak memenuhi persyaratan kan, kita masih agak kelimpungan gitu. Kalau sekarang kita bisa cari yang lain gitu loh. Iya. Dan dia bisa ke bisnis. Oleh karena itu peluang yang seperti ini tolong dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas barang dan kualitas SDM kita gitu loh. Iya, harus bijak juga karena nanti kalau ada
kayak reviewnya kebetulan memberikan hal yang negatif, itu kan juga langsung terpublish juga. Betul gitu. Apalagi kalau kita mau lihat netizen Indonesia ini kan sangat kritis kan. Netizen plus 62 ini kan kritis sekali gitu ya. Iya. Jadi untuk yang harus dilakukan oleh UMKM selain meningkatkan skill, infrastruktur, dan didukung dengan lingkungan bisnis yang kondusif dan harus inovatif, ada lagi Bapak yang bisa disarankan? Nah, kalau yang tadi itu kan dia lebih bersifat fisik ya, kecuali inovatif tadi ya gitu. Jadi sebenarnya juga yang perlu dipikirkan adalah gini, bagaimana kita berpikir kritis. Jadi maksudnya kita jangan selalu menyalahkan keadaan. Wah, ini saya gagal nih gara-gara ada perusahaan besar dan sebagainya. Sekarang udah nggak ini lagi gitu loh. Ya, sekarang kita lihat misalnya banyak orang misalnya di industri broadcasting lah gitu, ya kan? Itu sekarang tuh TV itu sudah kalah dengan sejumlah orang gitu yang punya pengikut begitu besar gitu loh. Ya kan, yang modalnya cuman ya punya satu ring light, ya punya kamera, punya ini kan dibanding dengan stasiun televisi yang begitu besar gitu. Ya. Jadi coba kita berpikir kritis, mengambil peluang yang ada. Nah, lalu kita juga perlu belajar tentang metode komunikasi gitu, Mbak Eka. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan ini produk kita pasarnya mana nih? Generasi apa nih? Nah, kita sesuaikan komunikasi kita dengan generasi tersebut gitu loh. Ya kan? Yeah. Nah, demikian juga kita manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, bagaimana kita bisa memenuhi semua apa yang kita janjikan tepat waktu, harus manajemen waktu yang tepat gitu. Ya, sehingga kita tetap dipercaya, kita tetap relevan di dalam pasar. Dan juga jangan lupa tadi kerja sama tim. Ya, kerja sama tim. Nah, kalau tadi yang inovasi kan sudah ada tadi ya. Jadi ini adalah soft skill tambahan yang harus kita kuasai selain hard skill tadi gitu loh. Hard skill tadi kan digital ya tadi ya. Kalau udah kita bicara tentang teknologi 5.0 kan sudah menggunakan Internet of Things, big data, robotik. Nah, kita juga harus mengerti robotik itu bukan selalu berarti barang atau fisik ya gitu ya. Tapi software sekarang juga ada robot nih. Kalau Mbak Ika baca berita-berita ya di media online, Mbak Ika akan menemukan banyak sekali berita kok sangat mirip banget gitu ya. Gitu. Nah, karena sebagian media itu ada yang menggunakan robot gitu loh. Robot dalam arti software yang bisa mengekstrak dari berbagai tulisan dan bikin tulisan gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang yang Mbak Eka baca itu ya di media-media online itu belum tentu tulisan orang. Gitu. Jadi robot yang buat, gitu ya Pak ya. Ya, jadi robot yang buat, tapi tentunya diedit oleh orang gitu ya, gitu misalnya gitu ya, gitu loh. Jadi udah berubah sekali nih Mbak Eka gitu. Berarti tadi yang penting fokus dengan pasarnya, market oriented ya Pak. Kemudian kalau UKM tadi, UKM jangan takut kalau nanti itu hanya untuk perusahaan besar saja. Justru UKM itu sebenarnya bisa lebih agile ya, lebih lincah. Betul, lebih lincah. Tidak terbatas dengan banyak aturan nih Bapak. Betul. Kalau Mbak Ika masih ingat dulu dinosaurus itu punah kan gara-gara apa? Dibanding kecoa kan gitu. Ya. Maksudnya ini kan perbandingan yang enggak ini ya, tapi ini sebagai contoh gitu ya. Dinosaurus itu habis kan gitu. Karena apa? Karena dia nggak agile gitu loh. Ya dong? Iya. Sekarang ini kan baru marak-maraknya Pak dengan kewirausahaan, startup. Ada nggak Bapak pesan untuk generasi muda nih yang bisa jadi bekal mereka untuk meyakinkan diri dan tambahan wawasan ketika ingin memulai suatu usaha? Oke, ini kan berarti buat generasi Z ini ya. Generasi Z. Nah, generasi Z ini ya kan. Jadi generasi Z itu kan kelanjutan dari milenial kan gitu ya. Berarti ya. Nah, jadi itu kan yang lahir tahun 2000-an kan kira-kira gitu. Nah, yang lahir tahun 2000-an itu kalau dibandingkan dibanding dengan mungkin Mbak Eka ya. Mbak Eka itu masih digital migran. Ya, tadinya masih setengah manual, terus setengah-setengah ini, terus sekarang digital gitu. Tapi yang milenial ini di dalam perut aja mungkin ibunya udah elus-elus smartphone, ya kan? Ya, nah, jadi mereka ini sebenarnya adalah digital native gitu kita sebutnya. Ya, jadi dia istilahnya tuh ya sebagai belum lahir aja sudah digital. Artinya buat digital buat mereka itu bukan sesuatu yang baru lagi kan gitu. Ya. Nah, tapi kita harus ingatkan ke mereka pertama bahwa
perubahan adalah keniscayaan. Jadi hari ini teknologi seperti ini, nanti bisa berubah jauh. Kalau saya dulu pernah ngalamin kan, saya nggak tahu Mbak Ika, ya dulu tuh masih SMS, ya dulu handphone pertama saya itu segede koper. Sekarang kecil banget gitu ya. Dulu handphone saya tuh saya bawa koper kemana-mana gitu, di atasnya tuh ada gantung telepon gitu loh. Ya kan itu. Nah itu kalau saya lihat fotonya saya masih ketawa gitu kan gitu loh ya, zaman itu gitu. Terus habis itu pakai handphonenya tuh yang kalau dilempar ke guguk gitu ya, guguknya juga bisa terkapar gitu kan gitu ya, karena besar kan. Sekarang kan kecil-kecil sekali kan gitu ya, dan juga smart sekali kan gitu. Nah jadi maksud saya tolong generasi muda itu walaupun sudah menguasai, tapi harus tahu bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Pola pikir kita yang penting gitu. Kita harus berpikir untuk maju, bagaimana berinovasi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Ya, jadi kita bisa memprediksi lah kira-kira kan itu banyak tuh pakar-pakar yang menulis tuh ya, kira-kira tahun 2030 akan seperti apa dan sebagainya. Nah, kita bisa mengantisipasi, bisa menguasai itu tadi, ya disesuaikan dengan teknologi dan soft skill yang dibutuhkan. Nah, kemudian jangan lupa orang kalau berusaha itu, Mbak Eka, nggak selalu melangkah langsung berhasil, gitu loh. Nggak selalu kan gitu loh. Tapi tolong jadikan bahwa ketertundaan itu bukan kegagalan gitu. Ya, tapi keberhasilan tertunda gitu loh Mbak Eka. Jadi artinya ya kita harus berpikir bahwa ke depan itu sebenarnya kita bisa raih asal kita mau belajar gitu. Nah, kadang-kadang belajar itu kan belum berhasil itu suatu pembelajaran gitu Mbak Eka. Nah, jadi attitude seperti itu yang sangat dibutuhkan. Kalau kita miliki attitude seperti itu, ya kita harus ingat bahwa tidak semua orang sekali melangkah langsung berhasil. Kita aja waktu kecil kan, Mbak Eka masih kayaknya seperti saya deh. Pasti belajar merangkak dulu, mau berdiri kan jatuh berkali-kali gitu. Iya, Bapak. Ya itu dia gitu loh. Maksud saya, ya itu memang nature-nya gitu. Jadi jangan, kalau kita seperti bayi dulu, nggak mikir tuh, pokoknya jatuh ya bangun lagi, benjol naik lagi kan gitu ya kan. Nah, coba kita berpikir, tapi kita kurangi jatuhnya, yaitu dengan belajar gitu. Kalau dulu kan kita naluri kan. Nah, kalau ini sekarang nggak nih, kita udah pakai pikiran, udah pakai strategi dan sebagainya gitu loh. Jadi intinya tuh kita mau belajar. Nah, berarti untuk menghadapi dunia ke depannya ya pasti harus siap dengan semua perubahan ya Pak. Kapabilitas dinamisnya ditingkatkan dan meyakini bahwa perubahan itu merupakan suatu keniscayaan. Meskipun awalnya berat ya Pak, tidak terbayang, wah ini semua era jadi online. Tapi ternyata ya dijalani dan banyak peluang-peluang baru, seperti awalnya saya juga tidak kepikiran nih bisa berdiskusi dengan Bapak, hanya melihat Bapak ketika ada seminar-seminar saja Pak. Iya. Ternyata jadi bisa. Memang harus berubah Baik ya. Iya. Baik, terakhir Bapak, kira-kira untuk pemerintah nih, untuk pengambil kebijakan apa sih mungkin ada best practice yang bisa diterapkan gitu ya, atau yang disarankan? Iya, baik. Kalau saya kan kebetulan kan itu kan pernah lah membantu di Kementerian Perdagangan ya, di pendidikan pelatihan ekspor Indonesia misalnya gitu ya, di Kementerian Perdagangan memberikan pelatihan. Kemudian juga bersama dengan beberapa perusahaan yang memang ada care dengan UMKM, dan juga di kampus kan gitu ya, kita juga bina itu ya. Nah, saya sih sarankan, maksud saya kalau pemerintah itu tolong melihat sebenarnya UMKM itu butuhnya apa. Jadi nggak berasumsi gitu ya, tapi melakukan survei dulu untuk mengetahui sebenarnya kebutuhannya apa, dan kebutuhan itulah yang di-deliver gitu loh. Maksud saya kadang-kadang kalau kita misalnya saya ini UMKM itu kadang-kadang buat snack gitu ya. Nah, saya butuhkan itu sebenarnya adalah gimana caranya supaya saya bisa membuat desain dan packaging yang baik gitu ya. Tapi saya sebenarnya udah jalankan cukup lama, saya nggak perlu lagi pelatihan yang katakanlah yang menurut saya prioritasnya yang pertama bukan itu gitu. Nah, jadi maksud saya tolong pemerintah itu mendengar gitu ya, jadi sehingga delivernya itu bisa yang memang paling dibutuhkan gitu, prioritas yang paling dibutuhkan. Tentunya saya yakin pemerintah niatnya baik sih, maunya kasih yang terbaik lah kan gitu. Nah, tapi salah satunya penyesuaian gitu. Itu sih Mbak Eka. Baik,
Terima kasih Pak Idris atas waktunya. Sama-sama Mbak Ika, sangat senang bisa bicara dengan Mbak Ika. Mudah-mudahan UMKM kita tambah maju, Mbak Ika juga selalu sehat, semuanya tambah maju gitu Mbak Ika ya. Ya. Menyerah bukan pilihan ya Bapak. Betul, dan mohon maaf bila dalam penyampaian saya juga ada kekurangan. Sebagai manusia kan pasti ada nggak sempurna lah kan gitu Mbak Ika. Iya Pak. Makasih. Sekian podcast ini. Pastikan untuk menyimak semua podcast dari ICSB sehingga Anda sekalian tidak tertinggal untuk memperoleh insight-insight dari narasumber-narasumber yang lain juga. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas. Stay safe, stay healthy. Thank you so